Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to my teaching actually in English phonology subject for the student at the first semester of English department in Yayan Metro. Actually, today is our first meeting. So I believe that no introduction, no faction, right? So it is important for me to introduce myself first. So let me introduce myself. My name is Dimas Sukmacayadi, MBD, but you can call me Mr. Dimas. It's okay. Actually, I have duty to teach you all about the English phonology subject. And today, in this first meeting, um, we have scheduled first meeting to discuss about the course kontrak perkuliahan, and also there is additional discussion about individual assessment one. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan untuk mata kuliah English Phonology. Sebagai dosen pengampu adalah saya sendiri. Kemudian ada additional information atau discussion, tambahan informasi tentang individual task one atau individual assessment one, tugas mandiri yang pertama, tugas mandiri 1. Langsung saja, untuk pertemuan pertama ini kita membahas terlebih dahulu tentang kontrak perkuliahan mata kuliah English Phonology. Untuk yang pertama, deskripsi mata kuliah. Ya, English Phonology merupakan mata kuliah wajib dalam pendidikan bahasa Inggris ya, prodi tadris bahasa Inggris untuk di IAIN Metro. Di sana sudah saya tuliskan mata kuliah English Phonology mencakup berapa pembahasan. Kita memiliki 13 pembahasan yang dituangkan ke dalam silabus. Standar kompetensinya yang harus dicapai mahasiswa diharapkan dengan belajar English Phonetic and Phonology. Jadi fonologi itu juga menyangkut tentang fonetik. Phonetic and Phonology, mahasiswa mampu mempelajari, mendefinisikan teori-teori, istilah-istilah, dan bagian-bagiannya di dalam ilmu fonetik dan fonologi, dan juga mampu mempraktekkannya dalam pengucapan huruf, kata, frasa, dan kalimat. Jadi sebenarnya fonologi itu juga membahas tentang pronunciation, erat kaitannya dengan pronunciation karena ada sound symbol yang akan dibahas di sana, dan bagaimana cara membaca sound symbol itu dengan baik dan benar. Misal di kamus Oxford ya, itu sangat berpengaruh kepada kemampuan pronunciation atau pelafalan. Jadi mata kuliah ini sangat bermanfaat untuk kemampuan speaking skill, terutama dalam accuracy, yaitu pronunciation. Jadi diharapkan dengan mata kuliah ini nantinya mahasiswa mengenali sound symbol, pembentukan suaranya seperti apa, soundsnya seperti apa, artikulasinya seperti apa, nantinya akan dipraktekkan ke dalam skill speaking dengan speak with the correct atau appropriate pronunciation, gitu ya. Kemudian untuk ketiga, langsung saja kepada pokok bahasan dan rincian pokok bahasan. Ini adalah silabus mata kuliah English Phonology. Bisa di-download kontrak kuliahnya ya. Silahkan dibuka, kemudian dibaca sembari menonton video ini boleh. Pertemuan pertama, yaitu hari ini ya, the first meeting, pokok bahasanya adalah introduction. Introduction myself, kemudian juga introduction to the course syllabus gitu. Pengenalan tentang mata kuliah English Phonology. Kemudian juga silabusnya, pokok bahasan yang akan kita bahas di 16 pertemuan mendatang. Itu yang tercantum dalam kontrak kuliah. Sumbernya adalah silabus tentunya. Itu untuk pertemuan pertama. Kemudian
For the second meeting, untuk pertemuan kedua, pokok bahasannya adalah Introduction to Phonetics and Phonology, yaitu perkenalan tentang apa itu phonetics, apa itu phonology, dan apa yang akan dibahas di dalamnya. Atau dalam beberapa buku disebutkan pokok bahasan ini adalah phonetic as a science. Jadi sebenarnya dalam ilmu kebahasaan, khususnya English, bahasa Inggris, itu ada yang namanya ilmu linguistik. Ilmu linguistik merupakan the study about the language, the study that discuss about everything related to the language. Sebuah ilmu yang membahas segala sesuatu tentang bahasa, itu disebut linguistik. Dan phonetics and phonology itu masuk sebagai cabang dari ilmu linguistik itu sendiri. Salah satu pembahasannya dalam linguistic study ada banyak sekali pembahasan seperti morfologi, kemudian phonetics and phonology yang menjadi mata kuliah kita, kemudian sosiolinguistik, psikolinguistik, dan lain sebagainya. Ada juga semantics, pragmatics, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga akan membahas tentang sound, spelling, and symbol untuk pertemuan kedua. Jadi setelah introduction to phonetics and phonology, what is the definition of phonetics and also phonology. Kemudian juga ada pembahasan sound, spelling, and symbol. Ada beberapa sounds dalam bahasa Inggris. Ada 44 sounds. There are 44 sounds in English, which is divided into, dibagi menjadi consonant, itu ada 24 ya di sana, 12 vowels dan 8 diphthongs atau 8 diphthongs. Itu masuk ke dalam IPA symbols atau International Phonetic Alphabet. Jadi ketika misalkan kalian membuka kamus Oxford Dictionary, kalian akan menemukan sound symbol pronunciation. Nah, itu erat kaitannya dengan itu. Nanti kita akan bahas ya. Untuk yang ketiga, organ of speech and airstream mechanism. Kita akan mengenali organ-organ dari speech production. Jadi ada lung, paru-paru, kemudian ada laring, kemudian ada nasal, ada oral, ada lip, ada teeth, dan lain sebagainya. Di mana organ-organ tersebut yang terlibat dalam pembentukan sounds itu sendiri. Nanti akan kita bahas. Karena sebenarnya sounds atau suara itu terbentuk ketika keluarnya air atau udara dari lung, sumbernya dari paru-paru, kemudian melewati laring, dan juga baru dimainkan artikulasinya sehingga memunculkan beberapa suara-suara yang berbeda. Kemudian langsung ke 4, consonant. Nah, ini tadi kan ada consonant, ada vowels. Pertemuan keempat kita membahas dahulu tentang consonant. Place of articulation. Jadi pembentukan consonant berdasarkan tempat artikulasinya. Itu ada bilabials, labiodentals, kemudian dentals, dan sebagainya. Ketika bibir bertemu, kemudian bibir tidak bertemu, yang terlibat hanya gigi dan bibir, dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kelima masih describing consonant, terkait dengan consonant, tetapi lebih kepada manner of articulation. Jadi memproduksi consonant berdasarkan manner atau cara atau manajemen. Itu ada stop, fricative, affricative, nasal, oral, voice, and voiceless. Titik poinnya ada di voice and voiceless. Jadi ada voice consonant dan unvoiced consonant. Nanti di pertemuan ini adalah pertemuan yang dimulainya penjelasan saya terkait bagaimana membaca sound symbol dengan baik dan benar. Maka mungkin wajib bervideo ya, saya menjelaskannya ya nanti. Bagaimana mengucapkan consonant, sound-sound yang termasuk dalam consonant dengan baik dan benar. Seperti mengucapkan p, di, atau p, kemudian ke. Bagaimana mengucapkan c, ti, ya kan? P, ke, ti, kemudian c dalam bahasa Inggris.
Karena Indonesia, T Indonesia, cara mengucapkan T Indonesia dengan T English itu berbeda. Misal, nanti dalam video saya akan jelaskan bagaimana mempronounkan huruf sound symbol T dalam bahasa Inggris. Jadi ada clue-clue yang saya ungkapkan nantinya. Ujung lidah bertemu dengan gigi atas bagian belakang, kemudian ucapkan T seperti itu. Ujung lidah bertemu gigi atas bagian belakang, lalu ucapkan T, ada angin yang meletup. Nah, itu cara mempronouncekan consonant T seperti itu. Nanti akan saya jelaskan melalui video juga. So it can make you clear to our lecture, Kemudian selanjutnya diphthongs, pertemuan ke-6 ya. Vowel and diphthongs. Tadi ada consonant, sekarang vowels, suara vokal. Kalau consonant itu suara atau simbol mati ya. Kalau dalam Indonesia ada konsonan, ada vokal. Nah, ini juga vowels juga akan saya jelaskan melalui clue dan video nantinya. Saya praktek langsung supaya mahasiswa atau mahasiswi bisa mempelajari dan mempraktekkannya. Kemudian vowels ada lex, ada tense, nanti juga saya akan jelaskan. Lex yang bertitik tekan 1 atau pendek ya. Kalau bahasa Arab itu 1 harokat kan seperti itu. Kemudian tense bertitik tekan 2 atau panjang. Jadi nanti ada perbedaan how to pronounce I dan I dan sebagainya. I senyum, kemudian I mangap, kemudian juga A mangap, kemudian juga A mingkem, itu nanti ada seperti itu, clue-clue dari saya. Seperti A mingkem maksudnya A tapi tidak terbuka mulutnya ya. A mingkem itu seperti cara melafalkan cup, cangkir ya, cup. Nah, itu pakai A mingkem. Nanti saya akan jelaskan melalui video. How to read sound symbol appropriately in English. Kemudian 7, phonetic transcription. Nah, ini yang penting, phonetic transcription, karena klimaksnya ada di sini. Untuk skill pronunciation biasanya kita menggunakan kamus Oxford Dictionary. Nah, ini adalah sebuah kamus yang memuat penjelasan kata dalam bahasa Inggris, seperti kamus besar bahasa Indonesia. Jadi ada kata misal important, kemudian terdapat penjelasannya important itu maknanya apa, tapi dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan juga yang paling penting dari kamus ini memuat sound symbol untuk pelafalan setiap kata. Jadi itulah yang penting dari kamus ini. Bisa dibeli yang paket seperti ini. Ini sangat murah harganya. Silahkan dibeli sendiri. Kemudian bisa juga kalau sekarang di-download di Play Store ya, Oxford Dictionary. Kalau ini Oxford itu British style. Kalau untuk American style itu menggunakan kamus Longman, namanya yang kuning. Nah, terkait dengan phonetic transcription, pertemuan ke-7, nah itu kita sudah mulai menulis sound symbol pada words, pada kata. Kalau tadi kan sound symbol yang berdiri sendiri, sekarang beberapa sound symbol yang dituliskan dalam menjadi sebuah kata. Misal important, itu sound symbolnya seperti apa, ditemukan di kamus Oxford ini. Kemudian kita praktek membacanya. Kalau important itu cara bacanya important, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lewat video juga. Dan harapannya nanti mahasiswa juga bisa menguasai bagaimana how to read sound symbol in English, especially in reading Oxford Dictionary. Melafalkan membaca sound symbol pronunciation dalam bahasa Inggris melalui kamus Oxford seperti itu. Kemudian pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Nanti bisa essay, bisa making a video. Mahasiswa juga membuat video tentang mungkin bisa how to read sound symbol yang sendiri-sendiri, consonant, vowels, and diphthongs. Kemudian juga bisa how to read phonetic transcription in word di sebuah kata, membaca sound symbol kata di dalam Oxford juga bisa nanti. Itu akan kita diskusikan mendatang.
Itu gambaran tentang silabus ya, sampai dengan pertemuan ke-16 sebagai penutup, yaitu ujian akhir semester atau UAS. Begitu. Silahkan dibaca di kontrak perkuliahan yang sudah saya upload di LMS. Kemudian yang keempat, langsung saja mempersingkat waktu, yaitu referensi perkuliahan. Ada 3 referensi utama yang saya gunakan, yaitu keempat, 6, dan 7. O'Grady, Way, and Archibald. Itu 2016 referensi utamanya 4. Kemudian 6, Baker, Bieswanger, 2006, and the last one, Finnegan, A, 2015. Language is Structure and Use, 7 edition USA. Nah itu ada 3 referensi utama, yang lainnya adalah tambahan. Bisa dilihat juga di silabus di tabel bagian kanannya, setiap topik atau pokok bahasannya sudah saya berikan sumbernya. Sumbernya ada di sebelah kanan tabelnya. Jadi pertemuan pertama, pertemuan kedua, misalkan pokok bahasanya apa, kemudian rincian pokok bahasanya apa, di sebelahnya adalah sumber. Sumbernya dari referensi yang keberapa, 1, 2, 3, 4, atau 7, atau sampai dengan 7 gitu ya. Kemudian strategi perkuliahan. Perkuliahan mata kuliah English Phonology ada 4 strategi yang kita gunakan. Yang pertama, explaining, penjelasan, tentunya dari dosen, dari saya sendiri. Penjelasan bisa berupa Word, file Word yang saya upload di LMS, atau PDF, atau PowerPoint, atau mungkin juga bisa video ketika seperti menjelaskan how to read sound symbol in English or phonetic transcription. Tentunya sepertinya wajib bagi dosen English Phonology untuk membuat video, karena kalau tidak divideokan nanti susah dimengerti oleh mahasiswa ya, how to read sound symbol or phonetic transcription. Kemudian yang B, discussion. Untuk diskusi, setiap pertemuan kuliah seperti halnya hari ini pertemuan pertama, saya buatkan forum discussion di sana. Itu bisa digunakan untuk diskusi terkait apa yang dibahas pada pertemuan tersebut. Kemudian untuk diskusi saya buatkan nanti di setiap pertemuannya forum discussion di dalam aplikasi LMS ya. Mohon diakses dan kita diskusi tanya jawab antara mahasiswa dan dosen di sana. Diutamakan diskusi dulu di forum tersebut. Ketika memang di dalam forum tersebut waktu terbatas karena mahasiswa atau mahasiswi mungkin ada mata kuliah lain, baru di luar waktu itu boleh bertanya di WhatsApp group, diperkenankan. Jadi utamakan dulu di LMS-nya ya, jangan langsung di WhatsApp group atau personal chat ya, tidak direkomendasikan. Direkomendasikan dulu untuk ditamakan di forum discussion di LMS, agar teman-teman atau adik-adik mahasiswa itu juga terlihat aktif di sana ya, karena ada penilaian juga keaktifan yang terkait dengan absensi dan juga partisipasi dalam kelas. Kemudian praktik. Nah, praktik ini bisa dari dosen langsung mempraktekkan membuat video tentang mungkin ya fokus kepada pertemuan-pertemuan yang membahas tentang how to read sound symbol and also phonetic transcription. Kemudian juga ada penugasan yang terakhir. Terkait dengan penugasan, ada 2 jenis tugas, bisa individual assessment dan juga bisa group assessment, tugas individu atau tugas kelompok. Jadi mandiri individu atau kelompok, gitu ya. Tugas mandiri individu atau kelompok. Ada 2 jenis tugas. Untuk mandiri harus dikerjakan mandiri dan grup tentunya harus dikerjakan grup. Langsung saja ke kriteria atau standar penilaian. Kriteria penilaian, nilai akhir bisa dilihat kontrak kuliahnya 81 sampai dengan 100. Range tersebut huruf mutunya adalah A, kemudian 70-80 B,
60 sampai dengan 69C, 50 sampai 59D. Yang terakhir 0 sampai 49 adalah E. Bisa dilihat di sana. Kemudian dalam menentukan nilai akhir tersebut terdapat pembobotan sebagai berikut, yaitu yang pertama keaktifan. Nah, ini terkait dengan absensi ya, kehadiran dan juga keaktifan atau partisipasi dalam kelas, dalam forum discussion tadi ya, yang diupload atau dibuat disediakan oleh dosen dalam setiap pertemuan via daring, karena kita masih belum bisa offline, jadi daring menggunakan LMS. Bobotnya adalah 15%, kemudian tugas 20%, 20%. For ujian tengah semester atau mid test, it is 25%, 25%. UAS, ujian akhir semester or final test, it is 40%, 40%. Jadi jumlahnya 100%. Nanti dikalkulasi nilai akhirnya A, B, C, D atau E. Begitu. Kalau nilai D ini lulus, tetapi wajib mengulang karena nanti transkrip nilainya rendah ya. Langsung kepada tata tertib mahasiswa dan dosen. Nah, ini kita fokus kepada yang bisa diterapkan dengan sistem daring LMS ya, yaitu yang A, mahasiswa diberikan toleransi keterlambatan hingga 30 menit dari waktu perkuliahan pada semestinya. Dikarenakan perkuliahan masih menggunakan sistem daring via LMS application, jadi selama perkuliahan dilaksanakan secara daring melalui LMS, Learning Management System, mahasiswa atau mahasiswi wajib mengikuti perkuliahan sesuai jadwal dengan login ke LMS tentunya, kemudian mengakses absensi itu sangat penting, kemudian dan mengikuti perkuliahan. Kalau ada file yang perlu download, kemudian ada video yang harus you must watch it, just watch it. Video yang harus tonton maka silahkan ditonton. Kemudian juga ketika ada forum yang dibuat di jam perkuliahan tersebut, silahkan kita berdiskusi di sana antara mahasiswa dan dosen atau mahasiswa dengan mahasiswa boleh. Terkait dengan absensi, nah ini yang penting. Ketika pembelajaran e-learning via LMS, absensi hanya dapat diakses oleh mahasiswa atau mahasiswi pada 30 menit pertama saat jam perkuliahan berlangsung di aplikasi LMS. Semisal untuk kelas A, jadwalnya hari Selasa pukul 7.30 ya. Berarti batas akses, limited aksesnya untuk absensi 30 menit pertama. Berarti 7.30 sampai dengan 8.00 gitu. So, don't miss the attendance list. Jangan lupa absen ya. Kemudian karena itu akan direcord dan masuk kepada penilaian beserta keaktifan nantinya. Yang D, tugas individu merupakan kewajiban individu. You should do it, you must do it individually. Ketika itu tugas mandiri, maka kerjakan individu, tidak berkelompok. Tentunya antara mahasiswa satu dengan yang lain, tugas individu harus berbeda. It should be different from one student and another student. Ketika individu tidak ada kerjasama ya, ketika kelompok tentunya ada kerjasama, seperti itu. Maka jawaban dari tugas individu harus berbeda mahasiswa satu dengan yang lain. Kemudian silahkan dibaca peraturannya sampai dengan N. Ketika peraturan tersebut bisa diterapkan di LMS, kita terapkan. Kemudian 9. Jadwal perkuliahan sama seperti jadwal yang tertera dalam yang telah didistribusikan oleh kampus. Kelas A Selasa 7.30 sampai 9.10, bisa dilihat sampai dengan kelas D ya di situ. Jika available kelas D. Kemudian kelas B Selasa 9.10 sampai dengan 10.50 dan C Selasa 10.50 sampai 12.30 ya. Kemungkinan berdasarkan kalender akademik tanggal 11 Desember itu merupakan pertemuan terakhir, kabarnya seperti itu.
Jadi setelah dikalkulasi, kita hanya memiliki 11 pertemuan efektif. Mungkin nanti di bulan November atau Oktober atau November ya, ada pemadatan jadwal untuk mengejar 16 pertemuan. It should be done, harus selesai semua. Mungkin ada pemadatan Oktober sampai Desember. Itu kita diskusikan lebih lanjut. I think that's all about the course contract, talking about the syllabus and the others. Untuk penjelasan kontrak kuliah seperti tadi ya. Sekarang kita masuk penjelasan tentang individual assignment 1, tugas mandiri pertama. Ya, yang sudah saya upload pada pertemuan ini ada tugas individu pertama, individual assignment 1 yang saya upload di laman LMS. Silahkan download file tugas tersebut. Kemudian dikerjakan tentunya dan dikumpulkan sebelum next meeting, yaitu sebelum next meeting berarti limited access-nya bisa dilihat di sana, ada limited access di laman LMS 5 Oktober 2359. Jadi terakhir pengumpulan itu tanggal 5 Oktober pukul 23.59. Karena tanggal 6 Oktobernya di pagi hari kita sudah next meeting, pertemuan kedua untuk mata kuliah English Phonology. Ya, soalnya adalah essay, silahkan di-download dan dilihat. Dan adapun pertanyaan terkait dengan kontrak perkuliahan maupun individual assignment 1, tugas mandiri pertama, silahkan ditanyakan di forum discussion yang sudah saya buat di laman LMS. Di sana kita tanya jawab tentang terkait dengan tugas tersebut, gitu ya. Khusus untuk pertanyaan nomor 5 yang penting ya. Pertanyaan nomor 5 di sana diminta untuk menulis sound symbol yang terdiri dari consonant, vowel, and diphthongs. Itu sebenarnya diminta menulis manual handwriting ya, mencari sound symbol dalam bahasa Inggris yang terdiri dari consonant, vowels, and diphthongs. Consonant berapa, vowel berapa, diphthongs berapa, untuk soal nomor 5. Kemudian ditulis manual di HVS misalkan ya, lalu difoto your handwriting, difoto tulisan manual tadi, konsonan misalkan ada berapa, vowels tuliskan simbolnya ada berapa, diphthongs tuliskan juga simbolnya, difoto, kemudian copy paste foto tersebut digabungkan dengan jawaban lainnya di file Microsoft Word, di file Word yang di-download tadi. Jadi download file tugas tersebut, kerjakan nomor 1 sampai dengan 4, lalu nomor 5 itu di foto tadi, di copy pastekan foto tersebut di dalam file Word beserta jawaban nomor 1 sampai dengan 4. Clue-nya adalah sound symbol nomor 1 yang terdiri dari consonant, vowel, and diphthongs. 44 sound symbol. Silahkan dicari ya. I think that's all about my explanation related to our meeting today about course contract and also individual assignment 1. Thank you for your great attention and see you next meeting, right? And thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.